Selamat datang di SPNF SKB Kabupaten Bogor. SPNF SKB Kabupaten Bogor adalah satuan penyelenggara pendidikan non-formal berstatus negeri sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sejarah singkat, pada awal berdirinya lembaga ini bernama Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat, PLPM. Pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02.020/1978 PLPM mengalami perubahan menjadi Sanggar Kegiatan Belajar, SKB, yang berlokasi di Kecamatan Ciomas. Sejak tahun 1983, Sanggar Kegiatan Belajar, SKB, menempati lokasi dan gedung sendiri yang terletak di Karadenan, Kecamatan Cibinong hingga saat ini. Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 0360/1989 SKB sebagai UPT Dirjen PLSPO Kemdikbud RI. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 023/1997 tentang SOTK SKB, menjadi SKB Kabupaten Bogor di bawah Depdikbud Kabupaten Bogor. SKB menjadi perangkat daerah dan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dinas, UPTD, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 2E Tahun 2002. Berdasarkan Perbuk Nomor 48 Tahun 2008, nama SKB menjadi unit pelaksana teknis, UPT, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dengan tugas melaksanakan sebagian dari wewenang dinas dalam hal pendidikan non-formal dan informal. UPT Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berubah menjadi Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar SPNF SKB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor No. 44 Tahun 2017 tentang pembentukan Satuan Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan. SPNF SKB Kabupaten Bogor menyelenggarakan program pendidikan non-formal, memberikan bantuan teknis dan pengabdian pada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas. SPNF SKB Kabupaten Bogor sebagai satuan pendidikan non-formal berstatus negeri berperan aktif meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, IPM, bidang pendidikan dalam peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor. Visi lembaga, mewujudkan SPNF SKB yang unggul, bermartabat, mandiri, dan mampu memandu perubahan dalam masyarakat. Misi lembaga, pembentukan rombel program PAUD dan Dikmas, menyelenggarakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas, bimbingan program PAUD dan Dikmas, pengembangan kurikulum bahan ajar dan media belajar mulok, penyelenggaraan evaluasi pembelajaran dan percontohan PAUD dan Dikmas, menyelenggarakan desa binaan PAUD dan Dikmas, pelaksanaan pengabdian masyarakat PAUD dan Dikmas, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua, peserta didik dan masyarakat. SPNF SKB Kabupaten Bogor menyediakan layanan pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain. Pendidikan anak usia dini merupakan penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. SPNF SKB Kabupaten Bogor menyediakan layanan pendidikan kesetaraan program paket A setara SD MI, paket B setara SMP MTS, dan paket C setara SMA MA dengan memberikan penekanan pada peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Berikut ini adalah jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SPNF SKB Kabupaten Bogor. Berikut ini adalah dokumentasi program PAUD dan kesetaraan. SPNF SKB juga menyelenggarakan beberapa program keterampilan bagi peserta didik. Berikut ini beberapa fasilitas yang tersedia di SPNF SKB Kabupaten Bogor.
guys, kembali lagi bersama kita. Kali ini kita akan membuat bolu ketan hitam. Ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk bahannya ada telur, gula halus, tepung ketan hitam, santan, super polimer, baking powder, minyak, coklat batang. Untuk alatnya ada cetakan, wadah, mixer, alat kukus. Pecahkan telur ke dalam wadah, masukkan gula pasir ke dalam wadah, gabungkan gula pasir dan telur menjadi satu wadah, tambahkan SP, mixer hingga adonan mengembang, lalu masukkan tepung ketan hitam secara bertahap. Setelah tercampur rata, masukkan minyak dan santan. Mixer kembali hingga semua bahan tercampur. Setelah semua adonan tercampur, masukkan adonan ke dalam cetakan, satu persatu, kukus adonan yang telah dicetak hingga adonan mengembang. Keluarkan bolu yang telah matang dari cetakan dan bolu kukus ketan hitam siap dihidangkan. Ya, sangat berguna karena kita jadi tahu cara pembuatan kue dan makanan lainnya. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi di pembelajaran tata boga selanjutnya. Bye-bye! Hari ini, kita akan melakukan pemindahan tanaman jeruk dari polybag ke tanah langsung. Langkah ini penting untuk mendukung pertumbuhan akar yang lebih kuat dan produksi buah yang optimal. Langkah pertama adalah menyiapkan lubang tanam. Lubang dibuat dengan kedalaman dan lebar sekitar 40 hingga 50 cm, agar akar bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya, tanaman jeruk dikeluarkan secara hati-hati dari polybag. Pastikan media tanam dan akar tetap utuh agar tanaman tidak stres saat dipindahkan. Tanaman kemudian diletakkan ke dalam lubang dengan posisi tegak. Usahakan bagian leher akar sejajar dengan permukaan tanah. Tanah di sekitar akar ditimbun kembali, lalu dipadatkan secara perlahan agar tanaman berdiri kokoh. Setelah ditanam, tanaman disiram secukupnya untuk menjaga kelembaban tanah dan membantu adaptasi awal tanaman di tempat baru. Dengan perawatan yang tepat, tanaman jeruk akan tumbuh subur dan siap berbuah di masa mendatang.